Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai kegiatan pondel pada minggu ini, izinkan saya menyampaikan informasi mengenai sosialisasi dan implementasi visi dan misi SD Negeri Datar Kubang tahun 2024-2025. Sebelum itu pula, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ketua Komite Sekolah, Ibu dari perwakilan orang tua siswa, serta Anandaku sebagai perwakilan peserta didik SD Negeri Datar Kubang. Izinkan sosialisasi ini saya awali dengan menyampaikan sebuah dongeng atau cerita singkat. Dongeng ini sebagai berikut. Di sebuah hutan belantara yang lebat, hidup berbagai jenis hewan liar. Baik jenis hewan yang hidup di darat, hidup di air, maupun unggas yang sering berterbangan di langit hutan tersebut. Mereka hidup aman, tentram, dan damai. Pada suatu waktu, kehidupan penghuni hutan tersebut mengalami musibah. Belantara tempat mereka tinggal selama ini mengalami kebakaran hebat dan besar, hingga tidak menyisakan tempat untuk mereka tinggal kembali. Hutan belantara yang tadinya hijau dan sejuk menjadi hitam, arang, dan panas. Para penghuni hutan tersebut, singa, macan, jerapah, monyet, burung, orangutan, dan binatang lainnya kebingungan di mana mereka akan tinggal. Di sebuah tempat di antara sisa-sisa abu dan pohon yang terbakar, para perwakilan dari hewan-hewan tersebut berkumpul. Mereka membicarakan tempat tinggalnya selepas kebakaran tersebut. Hasil pembicaraan mereka mengarah ke bahasan pindah ke hutan baru atau membangun kembali hutan yang telah menjadi abu dan rata dengan tanah. Akan tetapi mereka belum menyepakatinya. Hingga terputuskan kesepakatan untuk menugaskan Raja Wali melihat daerah sekitar tempat tinggal mereka. Apakah masih ada tempat yang layak untuk tinggal? Dan terbanglah Raja Wali untuk melihat daerah sekitar yang masih aman dan nyaman. Upaya Raja Wali membuahkan hasil. Dia melihat kawasan hutan yang tidak terbakar dan layak untuk ditinggali. Seketika itu, Raja Wali kembali ke kumpulannya dan menyampaikan hasil tugasnya. Para binatang kembali membicarakan informasi dari Raja Wali hingga memutuskan kembali dan menetapkan 3 ekor binatang untuk melakukan peninjauan ke tempat yang telah dilihat oleh Raja Wali. Ketiga ekor binatang itu adalah buaya, harimau, dan elang. Buaya ditugaskan melihat kelayakan daerah perairan di tempat yang dilihat oleh Raja Wali. Apakah cocok untuk para ikan dan binatang lainnya hidup? Harimau ditugaskan melihat kelayakan wilayah daratannya. Dan elang melihat wilayah udara yang aman bagi terbangnya para burung. Nah, Bapak, Ibu, serta Anandaku sekalian, dari dongeng saya tadi, saya ingin respon dari semuanya yang hadir tentang isi cerita tersebut. Pada pertemuan dan pembicaraan para wakil binatang tadi, apa yang menjadi keinginan mereka? Ingin berpindah ke tempat baru. Iya. Terima kasih. Baru yang lain silakan. Ingin ke tempat yang aman dan nyaman. Ya, terima kasih Bu Ruk dan Pak Hasan. Jadi yang bisa saya simpulkan,
keinginan atau cita-cita mereka adalah menempati hutan baru dengan aman dan nyaman. Baik, selanjutnya, apa cara mereka untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut? Saya Pak, Iya, Pak Dadan, silakan. misalnya dengan cara membagi kawasan air, darat maupun udara. Iya, terima kasih. Ada yang lain menambahkan? Saya menambahkan Pak, Mangga, Pak Dian. mencari tempat tinggal sesuai dengan habitatnya Pak. Iya. Ya, benar. Itu adalah cara dan upaya untuk mewujudkan keinginan bersama mereka, yaitu dengan membagi kawasan yang dilihat atau disurvei, baik kawasan perairannya, kawasan daratan, dan kawasan udaranya. Dalam cerita tadi, visi para hewan tersebut adalah menempati hutan baru dengan aman dan nyaman. Dan misinya adalah membagi kawasan perairan, daratan, dan udara, serta mencari tempat tinggal yang sesuai dengan habitatnya. Bapak Ibu, selanjutnya dari cerita tersebut Bapak Ibu akan saya bawa ke visi misi SD Negeri Datar Kubang tahun pelajaran 2024-2025. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada tim perumus visi misi yang telah bertugas memetakan lingkungan belajar, meminta masukan dari stakeholder, dan membuat draft visi sekolah pada bulan Juli kemarin. Penyusunan visi misi sekolah sejatinya visi misi menjadi panduan kegiatan, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik di sekolah. Visi misi yang dibuat direncanakan dengan melihat potensi, kebutuhan murid, serta melibatkan seluruh stakeholder. Merdeka belajar dan menciptakan profil pelajar Pancasila akan menjadi tujuan akhir dalam membuat visi misi baru di sekolah. Di dalam perumusannya didasarkan pada rapor pendidikan yang telah diperoleh. Ini adalah rapor pendidikan SD Negeri Datar Kubang 2024 yang telah kita peroleh. Nilainya baik dan hijau di keenam elemennya. Namun, walaupun hijau, masih ada penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu di elemen kualitas pembelajaran. Sehingga misi sekolah kita harus ada poin peningkatan di kualitas pembelajaran. Baik, ini adalah visi SD Negeri Datar Kubang tahun pelajaran 2024-2025, yaitu berakhlak mulia, sportif, inovatif, dan kreatif. Untuk lebih komunikatif dan memudahkan untuk diingat, bisa disingkat dengan bermusik. Indikator berakhlak mulia adalah membentuk generasi yang memiliki akhlak yang baik secara lisan dan perbuatan, serta taat beribadah sebagai implementasi dari profil pelajar Pancasila. Indikator sportif adalah membentuk generasi yang memiliki kesadaran bahwa perilaku akan memunculkan respon sebab akibat, misalnya menerima kekalahan, mengakui kesalahan, dan lain-lain. Indikator inovatif adalah kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan yang menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat, dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Dan indikator kreatifnya adalah
kemampuan warga sekolah yang mampu Misi SD menciptakan Negeri Datar hal-hal Gebang yang baru di tahun atau pelajaran memodifikasi hal-hal yang sudah ada menjadi hal yang 2024-2025 baru. ini adalah yang pertama, menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Membentuk sumber daya manusia yang sportif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada poin yang ketiga ini merupakan arahan dari data yang ada di dalam rapor pendidikan yang telah kita terima di tahun ini. Misi yang keempat adalah menyiapkan proses pembelajaran yang inovatif untuk melayani kebutuhan belajar peserta didik. Yang kelima, sekolah membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Yang keenam, sekolah menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Dan misi yang ketujuh, sekolah mewujudkan sekolah yang berbudaya. Di dalam menerapkan misi yang ketujuh ini, sekolah mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan atau pembiasaan dan budaya sekolah yang tertuang di dalam program-program sekolah. Dan presentasi visi misi sekolah yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang dan terlewat yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.